Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 SMP Pupu Kujang, kita bertemu lagi ya dengan pembelajaran bersama Pak Angga. Hari ini anak-anak kelas 9, Bapak berharap kalian bisa belajarnya sambil buka buku kalian ya, buka buku kalian ini. Kemudian coba yuk kita buka halaman 48 ya. Oke. Nah, sebelum belajar, Bapak ingin ingatkan ke kalian bahwa pastikan kalian sudah siap mempersiapkan diri kalian untuk melihat ya, mendengarkan gitu video pembelajaran dari Bapak agar apa? Agar apa yang Bapak sampaikan ini bisa cepat langsung kalian pahami. Jadi prepare yourself. Baik, anak-anak, Bapak akan langsung mengajar materi berikutnya. Oke, kita bisa lihat. Baik, di sini kita akan bahas tentang menyusun persamaan kuadrat. Ya, sebenarnya ada dua hal penting dalam menyusun persamaan kuadrat ini. Jadi gini anak-anak, kalau yang sebelumnya ya, di materi persamaan kuadrat itu kalian sudah ada persamaan kuadratnya, kemudian kalian cari akar-akarnya gitu ya. Metodenya kan ada metode pemfaktoran, kemudian melengkapkan kuadrat sempurna, kemudian ada rumus ABC. Nah ya, kalau ini kebalikannya, jadi akar-akarnya diketahui, kemudian dicari berapa persamaan kuadratnya gitu ya. Oke, baik. Nih, yang pertama dulu, menyusun persamaan kuadrat jika akar-akarnya diketahui. Jika diketahui akar-akarnya. Nah, bentuknya seperti apa, Pak? Bentuknya adalah gini. X min X1, X min X2 sama dengan 0. Bapak ingin ingatkan ke kalian bahwa kan kita kalau nyari akar-akar persamaan kuadrat ya, kemarin-kemarin selalu dapat 2 angka ya. Nah, ini juga sama. X1 itu menunjukkan apa? Ini adalah akar pertama. Akar 1. Yang ini adalah akar keduanya. Nah, begitu ya. Nah, misalnya gini deh. Ini yang harus kalian ingat nih. Oke. Ini sekali lagi, apabila kita mau menyusun persamaan kuadrat dengan akarnya diketahui. Nah, Bapak mau kasih contoh nih. Misalnya adalah gini. Contoh. Tentukan persamaan kuadrat jika akar-akarnya adalah 2 dan 6. Nah, min 2. Nah, kalau kita perhatikan ini ya, tentukan persamaan kuadrat jika akar-akarnya ini min 2 dan 6. Artinya sebenarnya ini adalah X sama dengan min 2 dan X sama dengan 6. Jadi ini kita bisa klaim ini adalah akar 1. Ini akar kedua. Akar atau ini akar ke-1 dan kedua gitu ya. Akar ke-1, ini akar kedua. Akar ke-1 dan akar kedua. Nah, udah nih, kita sudah tahu bahwa ini X1, kemudian ini X2. Maka untuk mencari persamaan kuadratnya, kalian tinggal menuliskan dan mengikuti bentuk untuk yang ini. Ya, maka kita bisa nuliskan X min, ini negatif ya, aslinya negatif. Kemudian kalau itu negatif maka ditulisnya gini. Nah, bentuk aslinya negatif, kemudian nilai X1-nya itu udah negatif, maka gini nulisnya. Ya, gini. Kemudian X min
Itu kan nilainya 6, tulis 6 sama dengan 0. Nah, kita selesaikan dulu. Ini negatif ketemu negatif, jadi hasilnya positif ya. Kita bisa tulis X plus 2. Ini X min 6 sama dengan 0. Nah, kalau sudah kayak gini, biar kelihatan persamaan kuadratnya, ya tinggal seperti di aljabar, dikali-kalikan. Ini kali ke sini. Ini kali ke sini. Ya. Kemudian yang ini kali ke sini dan ini kali ke sini. Sorry. Ini kali ke sini. Ini kali ke sini. Ini kali ke sini. Nah, maka kita bisa tuliskan bahwa X dikali X kuadrat. Ya. X dikali min 6 min 6X. 2 dikali X, ini positif ya, maka positif 2X. 2 dikali min 6 min 12 sama dengan 0. Nah, ini ada yang, kalau ada yang bisa dikerjain, dikerjain dulu. Ini min 6 ditambah 2, maka hasilnya adalah min 4 ya. Maka kita bisa tulis akhirnya adalah X kuadrat min 4X dikurang 12 sama dengan 0. Nah, sudah. Ya, sudah. Kita dapat persamaan kuadratnya nih. Ya, nilainya. Oke, sekarang Bapak akan lanjutkan ya ke pembahasan yang kedua tentang menyusun persamaan kuadrat jika diketahui hasil jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Nah, gini. Yang nomor 2 adalah menyusun persamaan kuadrat jika diketahui hasil jumlah. Nah, hasil jumlah nih Bapak mau garis bawahi. Hasil jumlah, kemudian hasil kali. Ya. Maksudnya apa sih Pak? Jadi gini, kalau tadi nih hasil jumlah itu maksudnya gini. Berarti ini kan ada akarnya nih. Akar yang pertama, akar kedua. Berarti dijumlahkan. Hasil jumlah itu. Kalau hasil kali ini dikalikan gitu. Ya. Bentuknya adalah gini. X kuadrat min. Nah, yang ini namanya adalah yang ini namanya hasil jumlah gitu. Kemudian ditambah yang ini X1 dikali X2, kan ini kali ya, maka ini disebut dengan hasil kali. Nah, oke. Ini yang harus kalian ingat ya, bentuknya seperti ini. Oke, sip. Nah, ini yang Bapak kotakin warna merah. Nah, kemudian ada yang berikutnya adalah hubungan hasil jumlah akar dengan hasil kalinya dengan koefisien persamaan kuadrat. Jadi, Bapak mau ingin ingatkan ya ke kalian, nih gini nih. Kan persamaan kuadrat itu adalah bentuknya yang pernah Bapak sampaikan, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ya. Jadi ada nilai A-nya di sini, koefisien X kuadrat, kemudian B adalah koefisien X, kemudian C-nya adalah konstanta. Nih, diingatkan. Gitu ya. Hubungannya apa dengan hasil jumlah akar dengan hasil kali akar? Jadi, kalau hasil jumlah X1 ditambah X2, ini hasil jumlah, sama dengan min B per A. Min B ini per A yang di sini. Ini nilainya. Kemudian kalau hasil kali itu sama dengan C per A. Begitu. Bapak garis bawah ini, yang ini nih. Ini pentingnya untuk kalian hubungannya. Oke. Nah, sekarang coba Bapak mau kasih contoh nih ya. Bapak mau kasih contoh. Oke. Contoh diketahui
X1 tambah X2 sama dengan 7. Dan X1 kali X2 hasilnya 10. Maka tentukan persamaan kuadratnya. Nah, gini. Tentukan persamaan kuadratnya. Oke, berarti kalau kita lihat untuk contoh ini ya, X1 tambah X2 sama dengan 7, berarti nilai 7 ini adalah disebut dengan hasil jumlah. Nah, sedangkan X1 dikali X2 ini disebut dengan hasil kali dari akar-akarnya. Nah, maka untuk membuat persamaan kuadratnya, ikutin bentuknya nih. Ya. Maka ini hasil kali, ini 7 nilainya, ini 10. Maka coba Bapak tulis lagi ya, yang ini ya. Nah, oke. Kita langsung aja. Nah, berarti X kuadrat, ikutin pola ini, X kuadrat dikurang hasil jumlahnya, yang ini penjumlahannya kan gini ya, X ditambah X1 tambah X2, X ditambah X sama dengan 0. Nah, nilai ini kan sudah diketahui nilainya adalah 7. Yang ini nilainya adalah 10. Maka kita tinggal masukkan saja X kuadrat min 7X ditambah 10 sama dengan 0. Nah, sampai sini persamaan kuadratnya selesai. Sampai sini selesai. Ya. Jadi tinggal mengganti saja nilainya. Oke, Bapak lanjutkan ke contoh yang berikutnya nih. Ya. Contoh yang berikutnya. Ya, nomor 2 deh, atau gini, jika X1 dan X2 akar persamaan 2X kuadrat min 4X min 12 sama dengan 0 gitu ya, maka tentukan nilai X1 tambah X2 dan X1 dikali X2 begitu. Nah, coba lihat contoh yang berikutnya. Ini sebenarnya kita mau mencari apa? Kita mau mencari hasil jumlah akar dengan hasil kali akar dengan persamaan kuadratnya sudah diketahui. Maka sebenarnya pengerjaan yang ini, contoh yang ini adalah kita menggunakan ini, hubungan hasil jumlah akar dan hasil kali akar dengan koefisien persamaan kuadrat. Nah, kita kan tahu nih persamaan kuadratnya itu adalah 2x kuadrat min 4x min 12 sama dengan 0 ya. Kemudian berarti dari persamaan ini nilai A-nya berapa? Nilai A-nya ini 2, B-nya ini min 4, C-nya ini B, ini C min 12. Maka kalau kita mau nyari ini X1 ditambah X2 atau hasil jumlah akarnya adalah nilainya nih min B per A. Nah, nilai B-nya berapa? Nilai B-nya adalah min 4, berarti min 4 per A-nya 2. Maka ini negatif ketemu negatif positif ya, berarti 4 per
2. Maka hasilnya adalah 2. Kemudian untuk yang perkaliannya, X1 dikali X2 itu nilainya adalah C per A. Ini ya, C per A. Maka hasilnya adalah C-nya min 12, A-nya adalah 2. Maka hasilnya adalah min 6. Oke. Nah, itu materinya ya. Coba kalian cermati dulu. Perhatikan ya dari step-step yang sudah Bapak lakukan ya. Oke. Baik, anak-anak kelas 9 SMP Pupuk Kujang, untuk materi menyusun persamaan kuadrat ini mudah-mudahan Bapak harapkan kalian semua bisa memahami ya dengan apa yang Bapak sudah sampaikan. Sekali lagi, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, ada kebingungan di mana, silahkan langsung komunikasikan atau langsung hubungi Bapak biar bisa bantu kalian semua. Bapak berharap mudah-mudahan ini bisa jadi jalan kalian untuk memahami materi tentang menyusun persamaan kuadrat ya. Semangat terus belajarnya, dan walaupun keadaan di rumah, ayo dong, ayo semangat, kalian pasti bisa. Guru kalian siap bantu untuk kalian bisa. Baik, gitu aja untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita ketemu di proses pembelajaran berikutnya dengan Pak Angga. Terima kasih ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.